Dukung terus channel kami dengan like, komen, share dan subscribe ya guys. Agar channel ini terus berkembang, terima kasih. Bab 16, berhutang terlalu banyak. Ibu kota apotek kota sungai. 80% bahan obat Tiongkok di dunia dikirim dari sini. Ada grup farmasi dengan nilai pasar 100 miliar, dan ada juga 100.000 pabrik pengolahan bahan obat besar dan kecil. Di sini, jalanan dan gang penuh dengan klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Kowloon Street adalah jalan campuran di kota sungai, tempat berkumpulnya 3 agama dan 9 aliran, dengan barang antik, KTV, bar, dan panti pijat semuanya tersedia. Di jalan Kowloon Street, ada sebuah klinik. Klinik Fana. Ini adalah tempat di mana bawahan Julian, Kevin, menetap di sungai. Julian adalah seorang dokter ajaib. Kevin telah bersamanya selama bertahun-tahun dan memiliki pengetahuan tentang keterampilan medis. Tidak ada masalah untuk mengobati pilek atau memar. Klinik Fana, meja operasi kecil. Julian memandang Sarah, yang wajahnya berlumuran darah, lututnya tergores, dan dagingnya berlumuran debu. Sarah menderita penyiksaan yang tak tertahankan. Dia kelelahan secara fisik dan mental, kehilangan banyak darah, dan pingsan. Ekspresi Julian suram dan menakutkan. Dia membelai wajah Sarah, ada rasa bersalah di wajahnya yang tegas, dan sudut matanya basah, dengan air mata mengalir. Dia berjanji tidak akan membiarkan Sarah menderita lagi. Tapi, dia tidak melakukannya. Dia berhutang banyak pada Sarah sehingga dia tidak akan pernah bisa menebusnya dalam hidup ini. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi pada Sarah jika dia terlambat selangkah. Bahkan jika dia membunuh John, masih sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Dia ingin keluarga Baker membalas Sarah 100 kali atau 1000 kali atas ketidakadilan dan rasa sakit yang dideritanya. Dia mengeluarkan peralatan medis dan mulai merawat luka di wajah Sarah dengan hati-hati. Jenderal Baker, ini sebenarnya bukan aku, ini benar-benar bukan aku. Tolong, lepaskan aku. Julian dengan ringan menyentuh luka di wajahnya, dan dia berteriak, tubuhnya menyusut menjadi bola, dan dia sedikit gemetar. Penampilannya seperti pisau tajam yang menusuk jantung Julian, dia tersedak dan hampir menangis. Dia segera mengambil beberapa jarum perak dan memasukkannya ke dalam tubuh Sarah untuk menenangkannya, mematikan rasa pada lukanya dan menghilangkan rasa sakitnya. Sarah menjadi tenang dan menutup matanya dengan tenang. Julian dengan hati-hati membersihkan lukanya, mulai menyiapkan obat, mengoleskan obat, dan membalutnya. Kevin kembali, tapi dia berdiri di samping dan tidak pernah mengganggu. Setelah Julian merawat luka di wajah Sarah dan beberapa goresan di kakinya, dia menjemputnya dan pergi ke ruang belakang klinik. Letakkan dia di tempat tidur, tutupi dia dengan selimut, dan pegang tangannya erat-erat. Dia hanya memegang tangan Sarah dan menemaninya. Kevin menjaga pintu, tidak pernah pergi. Malam ini jelas merupakan gempa besar bagi sungai. Untuk bangkit, keluarga Baker merencanakan sebuah skema, menggunakan barang-barang murah untuk melelangnya dengan harga setinggi langit, mengumpulkan sejumlah besar uang. John bahkan membalas dendam pada keluarga Hansel. Namun, tidak ada yang menyangka pria berwajah hantu yang membunuh Daniel akan muncul lagi dan membunuh John di tempat tersebut. Polisi telah dilibatkan dalam penyelidikan, namun karena status khusus John, departemen terkait juga turun tangan. Namun, tindak lanjut dari masalah tersebut belum diumumkan. Malam berlalu dengan tenang. Matahari terbit menyinari daratan yang gelap, warga bangun, mandi, dan memulai hari baru. Pagi, gedung Qianjun, kantor ketua. Direktur Nat, sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Seorang wanita menawan dan cantik berdiri di samping Henry dan menceritakan semua yang terjadi di tempat lelang keluarga Baker tadi malam. John menangkap Sarah dan keluarga Hansel. Mendengar ini, Henry sedikit terkejut, lalu berkata, apakah John pada akhirnya mati? Ya, Direktur Nat, dari informasi yang saya terima, John berencana berurusan dengan keluarga Hansel terlebih dahulu, lalu Qianjun. Tapi ketika dia menangkap Sarah dan berencana untuk membangun otoritasnya, pria berwajah hantu yang membunuh Daniel tiba. Bunuh John. Henry sedikit melambaikan tangannya, oke, turun. Setelah sekretaris pergi, Henry tersenyum tipis dan bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu berani menyinggung Sarah, kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Wakil Komandan Wilayah Barat bukanlah apa-apa. King Kotake ada di sini secara langsung, dan dia harus menundukkan kepalanya di depan naga hitam itu. Henry tidak terlalu memperhatikan urusan keluarga Baker, dan dia tidak terlalu terlibat dalam urusan keluarga Hansel. Klinik Fana. Setelah istirahat malam, Sarah terbangun. Begitu dia bangun, ada sepasang tangan yang kuat memeganginya. Dia merasa lemas dan ingin bangun, tetapi ada rasa sakit yang membakar di wajahnya, yang membuatnya menangis kesakitan. Julian memegang erat tangan Sarah dan tertidur sambil berbaring di samping tempat tidur. Tangisan Sarah langsung membangunkannya. Dia buru-buru berbicara dan berteriak, sayang, kamu sudah bangun? Mendengar suara yang familiar, Sarah bertanya dengan lemah, Julian, di mana saya? Julian berkata, Anda berada di klinik Fana.
Ini adalah klinik yang dijalankan oleh teman saya. Sesuatu terjadi pada keluarga Hansel tadi malam. Keluarga Hansel saya tertangkap, tapi untungnya saya pintar dan melarikan diri lebih awal. Saya diam-diam mengikuti Anda ke hotel sungai, dan ketika saya melihat Anda terbaring di jalan di luar, saya membawa Anda ke klinik. Julian tidak ingin Sarah mengetahui identitasnya. Sarah hanyalah orang biasa. Mengetahui hal ini akan berdampak besar pada hidupnya. Dia hanya ingin Sarah menjalani kehidupan tanpa beban. Maaf, aku tidak melindungimu dengan baik, Julian tampak menyesal. Ketika Sarah memikirkan apa yang terjadi tadi malam, dia merasa sedih, hidungnya sakit, dan dia menangis. Oh, kenapa Tuhan melakukan ini padaku? Tadi malam, dia mengalami keputusasaan dan mengalami penyiksaan yang tak tertahankan. Melihat wajah kejam John yang putus asa dan tidak berdaya, ia terus berdoa dan memohon ampun, namun yang menunggunya hanyalah sayatan di wajahnya. Dia menangis dan menangis sedih. Julian memegang tangannya erat-erat, maaf, ini salahku. Seharusnya aku pergi bersamamu. Dia meminta maaf sebesar-besarnya. Dia malu pada Sarah. Tanpa dia, Sarah tidak akan mengalami semua ini. Sarah lelah karena menangis, atau mungkin dia lelah, isak tangisnya semakin mengecil, lalu dia tertidur. Julian kemudian melepaskan tangannya, berdiri dan keluar. Saudara Fisher. Kevin, yang telah berjaga sepanjang malam, mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya, sambil berkata, menurut instruksi Anda, tidak ada seorang pun dari tentara perbatasan barat yang akan tertinggal di hotel sungai. Saya belum menyentuh satupun dari keluarga Baker. Saya telah memeriksa dan menemukan bahwa bunga di pelelangan gambar kediaman Huayu palsu, dan saya juga menanyai Eva. Gambar asli kediaman Gunung Huayu tidak lagi ada di keluarga Baker 10 tahun yang lalu. Adapun di mana itu, Eva tidak tahu, hanya John yang sudah mati yang tahu. Julian menyalakan rokok. Gambar kediaman Gunung Huayu adalah pusaka keluarga Fisher. Kakek lebih menghargainya daripada kehidupan. Dimanapun itu berada, dia harus mendapatkannya kembali. Tapi, dia tidak punya waktu sekarang. Sarah baru saja mengalami bencana, selanjutnya dia akan tinggal bersama Sarah dan melunasi hutangnya padanya. Kevin berhenti sejenak dan melanjutkan, satu hal lagi. 5 wilayah militer utama Jiangbei, Sungai, Nanhua, Haijuliang, dan Tianhai telah direorganisasi dan diintegrasikan. King Kotake dari wilayah barat telah dipindahkan dari wilayah barat dan menjadi komandan panglima dari 5 tentara. Dia segera menjabat. Dia baru saja menjabat pagi ini. File sudah dikeluarkan. Mendengar ini, Julian tampak tidak peduli dan berkata dengan tenang, itu tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Saudara Fisher, dalam hal penghargaan, pelatih baru ini harus menjadi milikmu. Ada apa dengan dia, King Kotake? Kevin membela Julian. Julian melambaikan tangannya sedikit dan berkata, oke, jangan khawatir. Apakah itu diperbaiki atau tidak, siapa yang akan menjadi komandan wilayah militer baru tidak ada hubungannya dengan saya. Bab 17, diusir dari keluarga. Julian tidak ingin terlibat, jadi dia berkata, beri aku uang, dan aku akan membelikan sarapan untuk Sarah. Kevin berkata, WeChat untukmu. Julian keluar dari klinik, pergi ke jalan, dan membelikan Sarah seporsi bubur roti kukus. Ketika dia kembali, Sarah sudah bangun. Wajah Sarah dibalut kain kasa, dia berbaring di tempat tidur, matanya kusam, menatap langit-langit dengan bingung. Julian berjalan mendekat, meletakkan sarapan yang dibelinya, dan memanggil dengan lembut istri. Sarah tidak menanggapi. Julian memegang tangannya dan berkata, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Sarah berbalik sedikit, menatap Julian, terisak pelan, tubuhnya sedikit gemetar, dengan ekspresi panik di wajahnya, aku telah menyinggung John, aku sudah selesai, pergilah, aku tidak ingin melibatkanmu. Julian menghiburnya, tidak apa-apa, saya menonton berita pagi ini. John dari keluarga Baker telah meninggal, dan keluarga Hansel juga baik-baik saja. Apa, mati? Sarah terkejut, dengan wajah memerah, dan menatap Julian dengan tidak percaya. John adalah seorang jenderal, jadi bagaimana dia bisa mati hanya karena dia sudah mati? Julian berkata, berita mengatakan bahwa dia dibunuh oleh seseorang yang memakai topeng hantu hitam. Sekarang polisi sedang mencari pembunuhnya. Mendengar ini, Sarah tercengang. Pria bertopeng hantu hitam. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia putus asa, tidak berdaya, dan pingsan, seorang pria bertopeng hantu hitam muncul, tetapi dia tidak melihatnya dengan jelas dan pingsan. Mati, benar-benar mati, wajah Sarah linglung. Dia tidak percaya John yang kuat mati seperti ini. Yah, dia sudah mati. Ayo, makan bubur. Julian mengambil Sarah dan membiarkannya bersandar di pelukannya, dia mengambil sendok dan memberinya makan. Sarah membuka mulutnya sedikit dan memakan buburnya. Sepanjang hari ini, Sarah dalam keadaan linglung dan tertidur lelap. Namun dia segera terbangun dari mimpi buruk.
Setiap kali dia bangun, dia akan berteriak keras, meminta John untuk melepaskannya. Julian tahu bahwa Sarah telah menderita pukulan berat dan hampir mengalami gangguan mental. Hal ini meninggalkan bayangan besar pada dirinya, dan dia harus keluar dari bayangan itu secara perlahan. Dunia luar sedang membicarakan urusan keluarga Baker dan kematian John. Julian, sebaliknya, selalu bersama Sarah. Pada hari pertama, Sarah dalam keadaan linglung. Namun di bawah perawatan Julian yang cermat, dia perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang, dari pendiam hingga mampu berkomunikasi dengan Julian. Julian juga berjanji bahwa jika dia bisa menyembuhkannya sekali, dia bisa menyembuhkannya untuk kedua kalinya. 3 hari kemudian, Sarah benar-benar muncul dari bayang-bayang. Namun luka di wajahnya belum juga sembuh. Julian, sudah berhari-hari. Aku ingin pulang dan melihat-lihat. Aku khawatir orang tuaku khawatir. Julian mengangguk dan meminta Kevin mengemudikan mobil komersial tanpa plat nomor ke rumah Hansel. Di depan pintu rumah Sarah. Pintunya tertutup. Dengan dukungan Julian, Sarah dengan lembut mengetuk pintu. Segera, seorang pria parubaya datang untuk membuka pintu. Ketika dia melihat Sarah, dengan wajah bahagia, dia buru-buru menariknya ke kamar. Sarah, kamu kembali, kamu baik-baik saja. Ayah, panggil Sarah, aku baik-baik saja. Anton, siapa itu? Suara-suara datang dari kamar, dan Leona berjalan mendekat. Ketika dia melihat Sarah, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata dengan dingin, kamu bintang sapu, kenapa kamu kembali? Mama. Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Leona memandang Sarah dengan kain kasa diikatkan di wajahnya dengan ekspresi jijik. Karena Sarah, dia diculik dan mengalami banyak kejahatan. Untungnya, John meninggal, jika tidak, keluarga Hansel pasti akan hancur. Setelah Nicholas kembali, dia menjadi marah dan mengeluarkan perintah keluarga, mencabut status Sarah di Yongle sebagai ketua eksekutif, mengeluarkan Sarah dari keluarga Hansel, dan mengumumkan kepada publik bahwa mulai sekarang, tidak akan ada Sarah di keluarga Hansel. Leona, apa yang kamu lakukan? Anton tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, meskipun ayah mengusir Sarah dari keluarga Hansel, dia adalah putri kami. Leona segera meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata dengan dingin, siapa yang berani menolak perkataan lelaki tua itu? Jangan lupa, kamu masih menerima gaji Yongle. Jika kamu membuat lelaki tua itu marah lagi, kamu bahkan akan kehilangan milikmu pekerjaan. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan, apa yang akan Anda berikan sebagai imbalannya? Hipotek. Kemudian, dia menunjuk ke arah Sarah yang berdiri di depan pintu dan mengutuk keluar dari sini, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Karena kamu, bintang sapu, ayahmu tidak memiliki status di keluarga Hansel. Lihatlah Simon, lihat Pavel, dan bahkan generasi ketiga lainnya dari keluarga Hansel, semuanya memiliki saham di Yongle, dan mereka dapat hidup bahagia hanya dengan menerima dividen setiap bulan. Leona menjadi lebih marah saat dia berbicara dan menutup pintu dengan keras. Mata Sarah menjadi berkabut dan air mata mengalir di wajahnya. Dia tahu bahwa dia gagal memenuhi harapan dan telah mempermalukan orang tuanya. Namun dia tidak menyangka orang tuanya tidak akan mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Dia berlutut di tanah di depan pintu dan memohon dengan getir, ayah, bu, aku tahu aku salah. Buka pintunya. Cepat buka pintunya, Julian tampak patah hati dan ingin membantu Sarah di tanah, menghiburnya, Sarah, kamu bangun dulu, tidak apa-apa jika kita tidak kembali. Tapi Sarah tidak bisa bangun dan berlutut di depan pintu, menangis dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka lagi, dan Leona melemparkan sebuah koper dan mengumpat dengan marah, keluar dari sini sekarang, keluar dari rumah ini. Pada saat ini, seorang pria berusia pertengahan 20-an keluar dari ruangan. Dia berpakaian bagus dan terlihat cukup tampan. Dia berkata, Bu, saudari Sarah sangat menyedihkan. Bahkan jika kakeknya mencabut statusnya sebagai ketua eksekutif dan mengeluarkannya dari Bahkan jika kakeknya mencabut statusnya sebagai ketua eksekutif dan mengeluarkannya dari keluarga, dia tidak bisa diizinkan masuk, saudara ipar. Hanya seorang anak laki-laki malang yang kembali dari militer. Dia tidak punya pekerjaan. Hanya seorang anak laki-laki malang yang kembali dari militer. Dia tidak punya pekerjaan dan uang. Jika kamu tidak membiarkan adikmu masuk ke rumah, kemana kamu akan membiarkan mereka pergi? Yang berbicara adalah adik laki-laki Sarah yang bernama Karamatsu.
Dia juga bekerja di perusahaan Yonggel dan tidak tinggal di sini pada hari kerja. Setelah menikah, dia membeli rumah di kota. Karena kecelakaan di rumahnya, dia kembali untuk tinggal sementara. Bu, tolong, jangan usir aku, Sarah berlutut di depan Liona dan menarik celananya. Keluar. Liona mengangkat kakinya dan menendang Sarah pergi. Pintu ditutup dengan keras. Julian membantu Sarah yang menangis di tanah, menyeka air mata dari sudut matanya, memegangi wajahnya dengan ekspresi lembut di wajahnya. Sayang, aku akan membawamu ke Imperial Residence. Temanku tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Selama waktu ini, kami akan pergi ke Imperial Residence untuk tinggal sementara, dan kami akan kembali ketika orang tua kami sudah lega. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Julian, Sarah tidak dapat mendengarkan sepatah kata pun. Saat ini, dia hanya merasa sedih. Juga menyalahkan diriku sendiri. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak berguna, menyalahkan diriku sendiri karena menjadi seorang yang membosankan, membuat orang tuaku tidak bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di hadapan sanak saudara. Dia jatuh ke pelukan Julian dan menangis sedih. Aku tidak berguna, aku membosankan. Aku benci diriku sendiri. Kenapa aku bergegas ke lautan api untuk menyelamatkan orang? Aku sangat menyesalinya, aku sangat menyesalinya. Sarah seperti sekarang ini, semua karena dia bergegas ke lautan api untuk menyelamatkan orang 10 tahun yang lalu. Jika hal itu tidak terjadi 10 tahun yang lalu, hidupnya tidak akan pernah seperti ini. Mendengar kata-kata ini, hati Julian menegang. Merasa bersalah, dia memeluk erat Sarah yang menangis dan meminta maaf, maaf, saya benar-benar minta maaf. Bab 18, Pembatalan Kerjasama. Mencari kakek ya, mencari kakek? Tiba-tiba, Sarah, yang sedang menangis, sepertinya telah memegang sedotan penyelamat, menarik Julian dan menangis, pergilah ke kakek. Kakek paling mencintaiku ketika aku masih kecil. Dia pasti tidak akan mengeluarkanku dari keluarga. Pergi dan mohon padanya. Pergi minta tolong kakek. Dia menarik Julian dan pergi. Melihat wajahnya dengan bunga pir dan air mata berlinang, Julian merasa patah hati dan menghiburnya. Jangan khawatir, saya akan membawamu ke keluarga Hansel untuk mencari kakek. Ya, ayo pergi sekarang. Sarah baru saja pulih dari pukulan disiksa oleh John, dan sekarang dia diusir dari keluarga Hansel. Semangatnya telah mencapai ambang kehancuran. Dia dengan bodohnya berpikir seperti itu dengan pergi ke villa keluarga Hansel dan mencari Nicholas, dia bisa kembali ke klannya. Namun, Nicholaslah yang mengusirnya dari keluarga. Namun, Julian tidak punya pilihan selain membiarkan suasana hati Sarah stabil terlebih dahulu, dan kemudian memikirkan solusi setelah dia stabil. Dia tidak ingin menghancurkan harapan Sarah, jadi dia membawanya ke villa keluarga Hansel. Segera, mereka tiba di depan villa keluarga Hansel. Setelah Sarah menekan bel pintu, dia berjalan dengan cemas melewati pintu. Segera pintu terbuka. Orang yang membukakan pintu adalah Andrew, putra Simon. Begitu dia melihat Sarah di depan pintu, dia langsung berteriak, Sarah, kamu belum mati, kenapa kamu kembali? Plak. Julian melambaikan tangannya dan menamparnya. Ibu Sarah memarahi Sarah sebagai junior, Julian tidak bisa mengambil tindakan. Tapi bukan Andrew, kekuatan tamparan ini relatif kuat, wajah Andrew langsung memerah, ia berputar dan jatuh ke tanah, tamparan itu membuatnya bingung dan telinganya berdengung. Setelah beberapa detik, dia menyadari apa yang dia lakukan, bangkit dari tanah, menunjuk ke arah Julian, dan mengutuk dengan keras, Julian, kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Andrew mengepalkan tangannya dan hendak bertarung dengan Julian. Apa? Nicholas, mengenakan jas biru dan memegang tongkat, datang dan memarahi, kamu seperti perempuan jalang yang memarahi jalan, apakah ada peraturan rumah lagi? Andrew tampak sedih dan mengeluh, kakek, anak ini memukulku, ini keluarga Hansel. Sarah segera berlutut di tanah dan memohon, kakek, jangan keluarkan aku dari keluarga. Gadis pemberontak. Nicholas menjadi marah saat melihat Sarah, karena Sarah, keluarga Hansel hampir musnah. Dia mengangkat kepala naga dan tongkatnya untuk memukul. Namun, pada akhirnya, dia tetap menahan diri, menunjuk ke pintu, dan berteriak, Sarah, kamu telah dikeluarkan dari keluarga Hansel. Kamu bukan lagi anggota keluarga Hansel. Pergi dan jangan pernah kembali. Kata-kata Nicholas seperti sambaran petir. Sarah terbaring di tanah dengan air mata berlinang. Julian mengambil Sarah yang lesu, memeluknya dan pergi. Sarah tidak berdaya. Setelah meninggalkan villa keluarga Hansel, dia menatap Julian. Saat dia menatapnya, dia menangis dalam kesedihan. Dia merasa dirinya adalah wanita paling sial di dunia. Julian memeluknya dan menghiburnya, jangan menangis. Jika kamu ingin kembali ke keluarga Hansel, biarkan aku mencari cara. Aku berjanji kepadamu bahwa sebelum gelap, keluarga Hansel akan berlutut dan memohon padamu untuk kembali. Ah, hidupku sangat menyedihkan, teriak Sarah sedih. Selama 10 tahun, dia dipandang rendah dan dihina, tetapi dia tidak pernah menangis. Semua keluhan muncul saat ini.
Julian mengedipkan mata pada Kevin yang mengikutinya dari kejauhan. Kevin segera mengerti dan pergi mengemudikan mobil. Julian membantu Sarah yang patah hati masuk ke dalam mobil. Dia tidak kembali ke Imperial Residence, tapi pergi ke klinik Fana yang dijalankan oleh Kevin di Jalan Jiulong. Sarah lelah karena menangis, jadi dia terjatuh ke tempat tidur dan tertidur. Julian keluar, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Henry sendiri. "Kamu Henry, ini aku." "Ah, naga Tuan Fisher." Henry gemetar ketakutan ketika menerima telepon Julian. Beberapa hari yang lalu, kematian John menimbulkan kehebohan. Tidak ada yang tahu identitas pria berwajah hantu itu, tapi Henry mengetahui bahwa pria berwajah hantu itu adalah Julian, pelatih Nan Huang Naga Hitam. Julian bertanya, bagaimana kerjasama antara Qianjun dan keluarga Hansel Yongle? "Tuan Fisher, kerjasamanya berjalan sangat lancar. Hentikan kerjasama dan beritahu keluarga Hansel bahwa Qianjun hanya bekerja sama dengan Sarah. Sekarang Sarah telah diusir dari keluarga Hansel, maka hentikan semua kerjasama dengan keluarga Hansel. Adapun rumor tentang hubunganmu dengan Sarah, kamu bisa temukan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Saya tidak ingin rumor yang menyebar ke seluruh kota membawa masalah bagi Sarah." "Ya, aku akan segera mengaturnya." Henry menarik napas dalam-dalam. Setelah menutup telepon, dia segera membuat pengaturan untuk mengeluarkan perintah kepada orang yang bertanggung jawab menghubungi keluarga Hansel untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Hansel. Di saat yang sama, keluarga Hansel. Simon, ketua eksekutif Yongle saat ini, bergegas dan berteriak, "Ayah, ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi." Nicholas mengangkat kelopak matanya dan berkata, "Simon, kamu sudah berusia puluhan tahun, mengapa kamu masih begitu ceroboh? Bagaimana keluarga Hansel bisa menyerahkannya padamu seperti ini? Bagaimana keluarga Hansel bisa benar-benar masuk ke dalam kelas atas masyarakat? Ayah memberiku pelajaran, tapi ayah, grup Qianjun membatalkan kerjasamanya dengan Yongle, dan Qianjun juga berkata." Mendengar ini, Nicholas gemetar dan tiba-tiba berdiri. Apa yang kamu katakan?" Simon sedikit tidak yakin dan menundukkan kepalanya dan berbisik, "Qianjun telah membatalkan kerjasama dengan Yongle. Sekarang lusinan truk besar telah muncul di gerbang pabrik pengolahan Yongle untuk mengangkut bahan mentah kembali." Tubuh Nicholas langsung lumpuh di sofa, dan keringat berlebih muncul di wajah lamanya. Bekerja sama dengan Qianjun adalah kesempatan terbaik bagi keluarga Hansel untuk bangkit. Sekarang Qianjun telah membatalkan kerjasama dengan Yongle, yang berarti keluarga Hansel selamanya kehilangan kesempatan untuk masuk ke kelas atas. "Qianjun, apalagi yang kamu bicarakan? Kamu sangat menunda-nunda, cepat beritahu aku." Dia menghentakkan tongkatnya dengan marah. Simon berkata, ketua Qianjun Henry berkata bahwa dia hanya akan bekerja sama dengan Sarah dan tidak akan bekerja sama dengan Yongle tanpa Sarah. "Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak pergi dan mengundang Sarah kembali? Cepat!" Nicholas mengambil tongkat dan melemparkannya ke Simon, Andrew dan anggota keluarga Hansel lainnya. Semua anggota keluarga Hansel pergi dengan panik dan mulai mencari Sarah dan menelepon Sarah. Jalan Kowloon. Klinik Fana. Sarah sudah bangun, dia sedang duduk di tempat tidur, kepalanya membentur lutut, tangannya memegang betisnya, diam-diam dalam keadaan linglung. Julian duduk di samping, terus-menerus membuatnya bahagia dan menceritakan leluconnya, tapi dia diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, teleponnya berdering. Dia juga tidak mengangkatnya. Julian melihat dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Simon, dia segera tahu apa yang sedang terjadi dan langsung menutup telepon. Yang cemas sekarang bukanlah Sarah, tapi keluarga Hansel. Siapa yang menelepon? Sarah berbalik dan melihat ke arah Julian yang telah menutup telepon pada saat ini, matanya merah dan bengkak, dengan air mata masih mengalir, dan dia tidak lagi memiliki aura seperti dulu. "Itu panggilan Simon." "Oh." Sarah berkata "oh." Pada saat ini, hatinya sudah mati dan dia tampak tidak peduli pada segalanya. "Sarah, apakah kamu benar-benar ingin kembali ke keluarga Hansel? Jika keluarga Hansel memperlakukanmu seperti ini, tidak masalah jika kamu tidak kembali." Tanya Julian. Sejujurnya, dia tidak melakukannya. "Saya tidak ingin Sarah kembali ke keluarga Hansel." "Kembali? Bisakah kamu kembali lagi?" Sarah bergumam pelan, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lemah, "Saya tidak bisa kembali. Saya adalah bintang sapu yang telah membawa begitu banyak bencana ke keluarga Hansel. Saya punya diusir oleh kakekku. Keluargaku, bahkan ibuku, tidak menginginkanku lagi." Saat ini, telepon Sarah berdering lagi, Julian mengambil telepon, menyerahkannya padanya, dan bertanya, "Maukah Anda menjawabnya?" Sarah mengambilnya dan menjawab telepon. Suara cemas Simon datang dari telepon, "Sarah, kamu di mana? Beritahu pamanmu secepatnya dan dia secara pribadi akan membawamu kembali ke keluarga." Tubuh Sarah gemetar, secercah cahaya melintas di matanya yang putus asa, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, aku di klinik Fana di Jalan Kowloon." Dia menjadi bersemangat dan jatuh ke pelukan Julian, menangis kegirangan dan menangis, "Julian, paman ada di sini untuk menjemputku, aku bisa pulang, aku bisa pulang."
Bab 19, berlutut dan mohon Sarah pulang. Melihat Sarah bahagia, Julian juga senang. Julian, aku bisa pulang, aku bisa pulang. Sarah terus bersorak, seolah dia adalah seorang gadis kecil yang dihukum dan dimaafkan oleh keluarganya. Julian tidak banyak bicara, dia hanya memeluknya erat. Setelah Simon mengetahui lokasi Sarah, dia pergi ke Jalan Kowloon. Ada banyak anggota keluarga Hansel yang menemaninya. Putra Simon, Andrew dan istri Andrew, Feli. Olivia, putri Simon. Simon pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Yongle, mobil yang dikendarainya juga berharga, BMW 7 seri bernilai jutaan. Di dalam mobil, Andrew mengeluh, "Kakek, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membiarkan Sarah pulang?" "Ayah, setelah Sarah pulang, identitasmu sebagai ketua eksekutif pasti akan terungkap. Kami tidak bisa membiarkan Sarah pulang ke rumah." Istrinya Feli menindaklanjuti dan berkata, "Ya, bagaimana kita bisa membiarkan Sarah menjadi ketua eksekutif? Setelah dia menjadi ketua, bagaimana keluarga kita bisa menghasilkan uang di perusahaan? Sarah ini tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan ketua Kianjun, kami saling kenal." Olivia menyela, "Ada rumor di luar bahwa Sarah adalah kekasih Henry." Simon menyela semua orang dan berkata, "Oke, katakan saja beberapa patah kata. Pertama, ambil kembali Sarah dan stabilkan grup Kianjun. Ini pesanan 100 juta. Setelah selesai, kita bisa mendapat laba bersih 20 juta. Tak lama kemudian, mobil itu sampai di pintu masuk klinik Fana. Rombongan turun dari mobil. Sarah sangat senang saat mengetahui bahwa Simon datang menjemputnya secara langsung, dia datang ke pintu lebih awal dan menunggu. Melihat mobil Simon, dia dengan bersemangat memegang tangan Julian, "Ini benar-benar paman, ini benar-benar Julian, saya bisa pulang." "Yah, aku bisa pulang." Julian tersenyum, dan dia senang melihat Sarah bahagia. Setelah Simon turun dari mobil, dengan senyum cerah di wajahnya, dia berkata, "Sarah, kakekmu memintaku untuk menjemputmu." Melihat Sarah, semua orang di keluarga Hansel memasang ekspresi cemberut. Bintang sapu inilah yang hampir menyebabkan keluarga Hansel hancur. Untungnya, Tuhan memberkatinya. Jika tidak, keluarga Hansel akan hancur. Andrew berkata dengan arogan, "Sarah, ayahku mengatakan banyak hal baik di depan kakek agar kamu bisa pulang. Mengapa kamu tidak berlutut dan berterima kasih kepada ayahku?" "Terima kasih, Paman, karena telah berbicara mewakili Sarah," kata Sarah dan hendak berlutut. Namun, Julian menariknya dan menarik Sarah, yang sudah membungkuk. "Julian, apa yang kamu lakukan?" Sarah berkata dengan ketidakpuasan di wajahnya. Ketika Andrew melihat adegan ini, dia juga marah dan berkata dengan dingin, "Julian, mengapa kamu tidak berlutut ketika bertemu dengan calon kepala keluarga Hansel? Apakah ada aturan keluarga lagi?" "Berlutut," Julian berkata dengan tenang, "dia pantas mendapatkannya juga. Anda mengatakan banyak hal baik. Jika grup Kianjun tidak membatalkan kerjasama dengan keluarga Hansel, apakah Anda akan datang ke Sarah dan memberitahu Nicholas bahwa ini keluarga Hansel, Sarah tidak akan kembali?" Sarah hendak menuduh Julian, tetapi setelah mengetahui apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Julian, apa yang terjadi? Mengapa Kianjun membatalkan kerjasama dengan keluarga Hansel?" Julian menjelaskan, "Saya baru saja menonton berita. Henry mengadakan konferensi pers dan membatalkan kerjasama dengan keluarga Hansel. Henry berkata bahwa Kianjun hanya akan bekerja sama dengan keluarga Hansel yang memiliki Sarah. Sarah akan diusir dari keluarga, jadi Kianjun secara alami berhenti bekerja sama dengan keluarga Hansel, jadi keluarga Hansel panik dan datang untuk membawamu kembali dengan tergesa-gesa." Setelah Sarah mengetahui keseluruhan ceritanya, keluhan di hatinya tiba-tiba muncul. Dia pikir kakek sangat mencintainya, tapi dia tidak menyangka itu karena ini. Dia sangat dirugikan hingga dia hampir menangis. Julian menariknya menuju klinik. Melihat ini, Simon panik dan buru-buru berkata, "Sarah, kamu harus kembali. Kakek sudah tua dan tidak tahan dengan masalah. Apakah kamu ingin ayah menjemputmu secara langsung sebelum kamu bersedia kembali?" Sarah merasa lembut, mengira kakeknya hampir berusia 80 tahun, dia berhenti dan menatap Julian. Julian tahu bahwa yang paling dipedulikan Sarah adalah pendapat keluarganya. Karena dia dipandang rendah selama 10 tahun terakhir, dia bermimpi untuk diakui oleh keluarganya. "Sarah, apakah kamu ingin kembali?" Sarah sedikit mengangguk, "Ya." Julian memandang keluarga Hansel Hai di pintu dan berkata dengan tenang, "Sarah bisa kembali, tapi kamu harus berlutut dan memohon pada Sarah untuk kembali." "Julian." Andrew langsung marah, dengan urat menonjol di wajahnya, dan mengutuk, "Kamu hanyalah anjing dari keluarga Hansel." Sarah bahkan tidak berbicara, "Apa yang kamu teriakkan?" Julian berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak berlutut, biarkan Nicholas datang untuk mengundang Sarah secara langsung, jika tidak, Sarah tidak akan kembali." Sarah dengan lembut menarik pakaian Julian dan memberi isyarat padanya untuk tidak banyak bicara, karena mereka semua adalah satu keluarga dan dia tidak ingin membuat hubungan menjadi terlalu tegang. "Sarah, kamu terlalu berhati lembut. Mereka memintamu untuk kembali sekarang, bukan kamu. Jika kamu memiliki permintaan sekarang,
tanyakan saja pada mereka dan mereka akan setuju. Apakah ini benar? Tentu saja, kemana perginya kecerdasanmu beberapa waktu lalu? Qianjun membatalkan kerjasama dengan Yongle. Ini adalah kerugian keluarga Hansel. Keluarga Hansel tidak bisa kehilanganmu. Pikirkan segera dan mintalah. Sarah bereaksi. Dia linglung beberapa hari terakhir ini, tapi sekarang Julian mengatakan ini, dia akhirnya menyadarinya. Selama bertahun-tahun, ayahnya dipandang rendah oleh keluarganya dan tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga. Meskipun dia adalah manajer grup, dia tidak memiliki saham apapun. Karena itu, orang tuanya sering bertengkar. Dia berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa untuk kembali. Kamu kembali dan beritahu kakek bahwa kamu akan memberi ayahku 10% saham grup Yongle. Jika kamu setuju, aku akan kembali. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan kembali. Selain itu, dia harus berlutut. Sarah menunjuk ke arah Andrew. Selama bertahun-tahun, dia sering diperas oleh Andrew, dan Andrew selalu membuat masalah untuknya, bahkan di jamuan makan keluarga, dia sering memarahi ayahnya. Apa? Mata Andrew langsung melebar. Bentak. Simon menamparkan dahi Andrew dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu pada Sarah? Ayah, apakah ayah melakukan kesalahan dengan memintaku berlutut untuknya? Teriak Andrew. Simon menamparnya lagi, dan pada saat yang sama terus mengedipkan mata padanya, dan berbisik, berlututlah, apakah kamu ingin keluarga memberi Anton 10% sahamnya? Mendengar ini, Andrew mengerti dan segera berlutut di tanah dengan wajah sedih, saudari Sarah, saya salah. Saya salah di masa lalu. Saya berjanji tidak akan pernah berbicara dengan Anda lagi. Silakan pulang. Dalam beberapa hari ini ulang tahun kakek yang ke-80 hari ini, tidak bisakah kita mengadakan reuni yang menyenangkan sebagai sebuah keluarga? Sebelum Sarah dapat berbicara, Julian berkata, tidak, Sarah telah mengatakan bahwa jika dia setuju untuk memberikan sahamnya, dia akan kembali. Jika dia tidak setuju, dia tidak akan kembali. Kevin, tutup pintunya. Kami tidak buka hari ini. Setelah mengatakan itu, dia menarik Sarah ke klinik. Kevin datang dan menurunkan pintu putar klinik. Di klinik, Sarah memiliki kekhawatiran di wajahnya. Julian, apakah kakek benar-benar akan memberikan bagian kepada ayah? Julian berkata dengan pasti, selama kamu tidak kembali, kakek akan memberikannya kepadamu. Kamu tidak bisa berhati lembut kali ini. Mendengar ini, Sarah berkata dengan senyum bahagia di wajahnya, dengan cara ini, ibuku tidak akan meremehkan ayahku, dan status ayahku dalam keluarga akan meningkat tajam. Julian, terima kasih. Julian memegangi wajahnya dan berkata, mengapa kamu berterima kasih padaku? Ini tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih saja pada Henry. Sarah kembali bingung. Dia tidak mengenal Henry, ketua Qianjun, tapi mengapa Henry begitu baik padanya? Bab 20, Surat Pengalihan Ekuitas. Keluarga Hansel. Nicholas melihat Simon dan keluarganya kembali sendiri, tetapi Sarah tidak ada di sana. Tiba-tiba wajahnya merosot dan dia berteriak dengan marah, di mana Sarah? Mengapa kamu tidak membawa Sarah kembali? Olivia segera berjalan mendekat dan mendukung Nicholas, kakek, jangan marah dulu. Dengarkan aku dulu. Sarah bertindak terlalu jauh. Dia meminta keluarga kami untuk berlutut. Kami semua berlutut untuknya, tapi dia tetap tidak kembali. Saya juga meminta kakek untuk memberi Anton 10% saham grup, dengan mengatakan bahwa Anda sudah sangat tua dan memihak, semua keluarga Hansel memiliki saham, tetapi keluarganya tidak. Wajah Nicholas membiru karena marah. Olivia berkata tepat pada waktunya, kakek, aku tidak ingin memarahimu, ini adalah kata-kata yang tepat dari Sarah. Saya sangat marah. Nicholas tersentak dan mengutuk dengan keras, hanya karena kamu memiliki hubungan dengan Henry, kamu benar-benar melanggar hukum, dan bahkan aku, kepala keluarga, tidak menganggapnya serius. Andrew juga menghiasi cerita tentang bagaimana dia pergi menjemput Sarah, bagaimana dia berlutut untuk memohon kepada Sarah, bagaimana Sarah menghina mereka, dan bagaimana dia memarahi Nicholas. Dalam perjalanan ke sini, pihak keluarga sudah mendiskusikannya. Kembalinya Sarah sudah pasti. Begitu Sarah kembali, dia pasti akan mengambil alih, sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Namun, jika Sarah tidak kembali, keluarga Hansel akan menderita kerugian besar. Keluarga tersebut berdiskusi bahwa pertama-tama mereka akan menjelek-jelekkan Sarah di depan Nicholas. Kesalahan Sarah sebelumnya hampir menyebabkan kehancuran keluarga Hansel. Selain kejadian ini, bahkan jika Sarah kembali, mustahil baginya untuk mengambil alih kekuasaan. Ketika Nicholas mendengar kata-kata ini, dia sangat marah hingga hampir pingsan. Dia bersandar di sofa, terengah-engah, menunjuk ke arah Simon yang tidak berbicara dengan tongkat keran, dan berkata dengan marah, di sini, Sarah menginginkan 10% saham. Selama dia bisa kembali, saya akan memberi kamu 10%. Hanya 10%, biarkan dia segera menelepon Qianjun Henry. Meskipun Nicholas sudah tua, dia belum bingung. Hanya ketika Sarah kembali barulah keluarga Hansel dapat terus bekerja sama dengan Qianjun, dan karir keluarga Hansel dapat mengambil langkah maju.
Klinik Fana. Sarah memandang Julian dengan wajah bingung. Julian, mengapa Henry begitu baik padaku? Aku juga tidak mengenalnya. Pertama dia secara pribadi menjemputku untuk pergi ke Qianjun, dan sekarang aku diusir dari keluarga, dan dia mengakhirinya karena aku. Katakan sejujurnya, apakah kerjasama dengan keluarga Hansel karena kamu? Julian tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lama-lama, jadi dia tersenyum dan berkata, itu memang karena aku. Biar ku beritahu, kenapa Henry begitu menghormatiku? Ternyata itu benar-benar karena kamu, Sarah tiba-tiba menyadari. Julian berkata, saya seorang yatim piatu. Saya telah menjadi tentara selama beberapa tahun. Saya sangat terampil. Saya pernah menyelamatkan Henry. Dia berhutang budi kepada saya. Qianjun dan Yonggel bekerja sama. Selain itu, apa yang terjadi hari ini adalah segalanya Henry membayar kembali kepadaku. Sekarang bantuannya telah terbayar. Terima kasih. Julian memegang tangan Sarah, kita semua adalah satu keluarga, bagaimana kami bisa berterima kasih? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu keterampilan medis? Sarah memandang Julian. Suami murahan ini benar-benar penuh misteri. Julian menjelaskan sambil tersenyum, sungai disebut ibu kota pengobatan, tempat berkumpulnya semua dokter pengobatan Tiongkok dari seluruh dunia. Saya dibesarkan di panti asuhan, dan direkturnya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno. Saya belajar sedikit darinya. Sedikit saja, Sarah meliriknya. Dia tahu bahwa luka-lukanya rusak, dan bahkan teknologi operasi plastik tercanggih pun akan sulit dipulihkan, tetapi dia disembuhkan oleh Julian dalam 10 hari. Dan wajahnya tergores beberapa hari yang lalu. Meski dia masih mengenakan kain kasa, dia bisa merasakan lukanya perlahan pulih. Ini benar-benar hanya sedikit. Dialah yang benar-benar menyelamatkanmu. Dia adalah dokter ajaib yang menyembunyikan rahasianya. Julian menunjuk ke arah Kevin yang duduk di sebelahnya dan merokok. Kevin segera berdiri dan tersenyum canggung, halo, kakak ipar, nama saya Kevin. Saya tumbuh bersama saudara Fisher di panti asuhan. Setelah dia bergabung dengan tentara, saya belajar kedokteran. Sarah tidak curiga dan mempercayai apa yang mereka katakan. Namun, dia masih sedikit khawatir sekarang. Saya khawatir saya ingin terlalu banyak berbagi. Perusahaan utama keluarga Hansel adalah Yonggel, tetapi selain Yonggel juga banyak terdapat industri, restoran, hotel, semua jenis aset berjumlah lebih dari 1 miliar. 10% ini bukanlah jumlah yang kecil, dan dia khawatir kakek tidak akan memberikannya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Segera, Simon datang ke klinik Fana lagi. Kali ini dia satu-satunya, dan dia juga membawa surat transfer ekuitas grup. Sarah, ini surat transfer yang ditandatangani oleh ayah sendiri. Selama Anton menandatanganinya, dia akan memiliki 10% saham bisnis keluarga. Sekarang surat transfer ekuitas telah diberikan kepadamu, sebaiknya kamu menelepon Henry dan memintanya untuk tidak membatalkan kerjasama dengan Yonggel. Sarah mengambil kontrak yang diserahkan oleh Simon dan memeriksanya dengan cermat. Setelah melihat bahwa itu benar-benar kontrak ekuitas, dia berseri-seri dengan gembira dan bersorak, Julian, kakek memberikannya, benar-benar memberikannya, dan ayah saya akhirnya bisa mengangkat kepalanya. Sarah, cepat telepon. Lusinan kendaraan sedang menarik bahan mentah di Yonggel sekarang. Belum terlambat untuk kembali dan merayakannya setelah masalah ini diselesaikan, kata Simon tepat waktu. Sarah memandang Julian. Julian mengangguk dan berkata, baiklah, ayo bertarung. Bolehkah aku melakukannya? Sarah tidak memiliki kepercayaan diri, lagi pula, Henry berhutang budi pada Julian. Julian berkata, Sarah, ayo telepon. Sarah kemudian mengeluarkan ponselnya dan menjelaskan situasinya kepada Henry, dan Henry tidak ragu-ragu dan menyetujui Sarah untuk terus bekerja sama dengan Yonggel. Simon mendengarkan dari pinggir lapangan dan menghela nafas lega setelah mendengar isi panggilan tersebut. Meski ia merelakan 10% sahamnya, selama ia terus bekerja sama dengan Qianjun, bisnis keluarga-keluarga Hansel akan semakin besar, dan dana mereka akan semakin melimpah. Sarah, ini akan menjadi ulang tahun kakek yang ke-80 dalam 10 hari. Ingatlah untuk datang nanti, dan paman akan kembali dulu. Simon meninggalkan sepatah kata pun dan pergi. Julian, ayo cepat pulang dan beritahu ayah kabar baik ini. Sarah menarik Julian dan pergi. Julian sangat puas melihat Sarah begitu bahagia. Dia kembali ke rumah bersama Sarah. Pintu rumah Hansel tertutup rapat. Sarah memegang kontrak, merasa sangat gugup, dan mengetuk pintu dengan ringan. Segera, pintu terbuka. Yang membukakan pintu adalah seorang wanita berusia 20-an, mengenakan gaun tipis dan sepasang sandal, cukup cantik. Ini adalah istri dari adik laki-laki Sarah, Karamatsu, bernama Della. Della memasang ekspresi jijik di wajahnya dan berkata dengan tidak puas, mengapa kamu kembali? Orang tuaku tidak ingin melihatmu, jadi keluarlah. Setelah mengatakan itu, dia membanting pintu. Dari ruang belakang terdengar suara Karamatsu, Della, siapa itu? Della berkata, bintang sapu. Begitu Karamatsu mendengar ini, dia tahu bahwa Sarah telah kembali.
Dia membuka pintu dan melihat ke arah Sarah yang sedang memegang kontrak di luar ruangan dengan air mata berlinang. Dia menariknya masuk dan berkata, "Kakak, cepat masuk. Orang tua sedang keluar." Della melangkah ke depan Karamatsu dan berkata dengan dingin, "Karamatsu, apa yang kamu lakukan? Jika ibu tahu kamu membiarkan orang jahat ini kembali, semua uang yang kamu habiskan untuk mobil akan sia-sia." Karamatsu pulang kali ini karena sesuatu terjadi pada keluarga Hansel dan dia kembali bersama orang tuanya. Kedua, dia mengetahui bahwa Leona memiliki tambahan 2 juta di tangannya, dan dia hanya ingin berganti ke mobil yang lebih baik. Kemudian dia kembali dan mengganggu Leona setiap hari, meminta Leona memberinya uang untuk membeli mobil. Dan uang ini adalah biaya perpisahan yang diberikan kepadanya oleh generasi kedua yang kaya ketika Julian pergi menjemput Sarah dari pekerjaannya sebelumnya, sehingga dia bisa meninggalkan Sarah. "Kamu orang jahat, kenapa kamu kembali ke sini?" Pada saat ini, seorang wanita parubaya berjalan dengan seekor anjing Golden Retriever. Dia adalah Leona, dan ketika dia melihat Sarah, dia tampak jijik. "Mama, jangan panggil aku tidak punya anak perempuan sepertimu." Sarah meneteskan air mata, tetapi dia tidak menangis, dia menyerahkan kontraknya. "Kakek telah berjanji padaku untuk pulang, dan juga memberiku kontrak ekuitas. Selama aku menandatangani kontrak, aku dapat memiliki 10% saham keluarga Hansel. Aku secara khusus membawanya kembali ke ayah.